إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mas Vivin, saya transfer ngantuknya ke antum. Ya. InsyaAllah. Taib, babun atau babun zulmun tuna zulmin. Ini terkait dengan bab yang kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai orang yang bughat dengan nama mukminin. Artinya kemaksiatan itu tidak menghilangkan keimanan, tetapi mengurangi. Sebagaimana kemaksiatan atau kufur itu bertingkat-tingkat, zalim juga bertingkat-tingkat. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya memberikan makna dun ay ghairu, zulmun ghairu zulmin. Taib. Ikuti. Atau antum ketularan ngantuk saya. Bahaya. Saya tak tuntasin minuman. Bismillah. Kopi itu bagus untuk menghilangkan ngantuk kalau disiram ke mata. Ya, itu bagus itu. Ya. Gimana? Yang ngantuk anak siram nanti, oke? Okay? Ya. Siapin kopinya, Ustaz. Ya, karena kalau saya ngantuk, antum ngantuk, nambah ada inspirasi negatif atau sugesti negatif. Dari sini ikhwas sekalian, al-iman itu maratib. Iman itu bertingkat. Sebagaimana kemaksiatan juga bertingkat, tidak sama. Kezaliman itu juga bertingkat, kekufuran juga bertingkat.
Setiap dosa adalah zalim dan setiap zalim adalah dosa. Benar enggak? Kita uji ini, kalimat ini. Kullu zulmin dhanbun wa kullu dhanbin zulmun. Sahih? Kalau memang begitu, apa faedahnya sahabat di sini? Ayyuna la yadlim nafsahu. Siapa ya Rasulullah yang tidak menzalimi dirinya? Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dosa, maksiyah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Asrafu bimakna apa? Zalamu. Berarti ada satu kaidah, zalim adalah dosa dan setiap dosa adalah zalim. Karena simple tuh, zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Dan semua maksiat itu wad'u syai' fi ghairi mahalli. Minimal antum meletakkan diri antum tidak pada tempatnya. Itu. Ini makna bab daripada zulmun tuna zulmin. Dan babun itu tidak dita'rif kecuali ada kalimat muqaddarah. Hadza babun. Kalau antum ngomong babun gitu aja, nggak ada makna. Dari sini Pak, zalim itu berat. Zalim itu utang. Dan hampir semua orang itu pernah melakukan kezaliman. Makanya sahabat mengatakan ayyuna la yadhlim nafsahu. Dan anehnya dosa zalim ini paling diremehkan di muka bumi. Padahal resikonya kata Rasulullah apa? Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Makanya ikhwas sekalian, kita bersama-sama berusaha keluar dari bumi ini untuk tidak menzalimi siapapun. Makanya Rasulullah membagi di dalam asar yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, diturunkan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam tafsirnya Mahasinu Ta'wil, Az-zulmu salasatun. Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yaghfiruhu Allah. Zalim yang tidak akan diampuni Allah kecuali taubat, yaitu apa? Syirik. Ngaji itu enaknya pagi, Pak. Gimana menurut antum? Saya itu dalam kondisi was-was terus, nah, takut kena penyakit kejiwaan. Gara-gara ini ngaji Jumat. Was-was betul, anak was-was terus. Was-was antum maksudnya. Kekhawatiran. Gak ini gimana, Mas? Lanjut. Walaupun ngantuk, ya nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, kata malaikat. Humul julasa'u la yashqa, kata Allah, na'am. La yashqa bihim jalisuhum. Alhamdulillah. Antum silakan ngantuk, tidur, nggak apa-apa. Tetap dapat pengampunan. Hadis Rawahul Bukhari nanti kita bahas. Orang ngantuk dapat pahala ya di kajian aja itu.
Masya Allah. Tapi kena dam jangan sampai disalahkan. Ya. Baik. Jadi kita ulangi lagi. Zolim itu bertingkat. Dzulmun la yaghfiruhullah. Gimana? Masya Allah. Jawara dari Madura, gimana kabar? Tumben antum di belakang, ada apa ini? Karena anak ngantuk, antum di belakang. Gimana Ustaz? Siap? Atau ada sesuatu antum? Enggak? Beres kan? Zahir batin? Oke. Wa dzulmun la yatrukuhullahu syai'ah. Zalim yang tidak akan dibiarkan Allah. Yaitu dzulmul insan li ghairihi. Kezaliman seorang kepada orang lain. La yatrukuhu. Allah tidak biarkan sebelum satu dengan yang lainnya itu saling memaafkan. Makanya nanti sebelum orang itu masuk surga, setelah meniti sirat, ada namanya jembatan lebar dan luas. Digunakan atau sebagai tempat qisas satu dengan yang lainnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah, yaqtassu ba'duhum ba'dah hatta idza hudhibu wa nuqu udhinu bid-dukhuli ila al-jannah. Ketika sudah selesai dan bersih, baru diizinkan masuk surga. Kezaliman antum kepada istri antum, kepada anak antum, kepada paman, pakde, bude, semuanya, kepada tetangga, ya. Semua itu dihitung, dihisab oleh Allah. Dan itu semuanya masuk faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terutama zalim yang berat adalah man dzalama shibran minal ardi. Jadi antum perhatikan di rumah antum, ya, pakai tanah-tanah atau apa itu? Apa? Merubah batas, pakai tanahnya fasos di depan rumah antum digeser, itu masuk. Man dzalama shibran. Yang saya katakan mungkin lebarnya cuma 1 ember pot antum, tapi ke dalam bisa 5-10 hektar. Makanya tuwiqa ini sab'a aradin yaumal qiyamah. Atau tawwaqahu Allah Ta'ala sab'a aradin yaumal qiyamah. Kezaliman antum kepada pimpinan antum, kezaliman pimpinan kepada bawahan, kezaliman sejawat. Makanya Imam Al-Mawardi itu membagi adil, itu ada 3. Adilnya pemimpin kepada rakyat, adilnya rakyat kepada sesama, dan adilnya rakyat kepada pemimpin. Jangan dikira rakyat itu nggak bisa berbuat zalim kepada pemimpin. Walaupun asas kezaliman itu banyaknya datang dari mana? Banyak datang dari mana? Dari pemimpin. Makanya Syekh Nasir Al-Aql yang mengatakan kawan bayi ini pemimpin itu zalim. Kalau nggak zalim, nggak bisa jadi pemimpin. Cuma kadang kezaliman itu ketutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang sifatnya umum, contoh, mengambil tanah orang, mungkin dia merasa kehilangan. Tapi untuk kemaslahatan umum. Maka kemaslahatan umum yang dia targetkan ini semoga bisa nutup kezaliman yang sifatnya kasuistik yang khas itu. Tapi rata-rata seperti itu. Makanya hati-hati.
Makanya kalau ditanya, banyakkan mana zalimnya suami sama zalimnya istri? Kok nggak jawab antum? Saya lempar. Bismillah. Mana Ustaz Fauzi? Banyakkan mana zalimnya suami ke istri atau zalimnya istri ke suami? Hah? Yang jujur, insaf min nafsik. Ya, suami kepada istri kan insaf. Kalau yang ditanya itu ibu-ibu itu enggak insaf. Ya pasti. Ketika seorang suami mengatakan, mengakui bahwa kezaliman suami kepada istri lebih banyak daripada istri kepada suami. Nah, ada munsif. Iya. Nah, antum keluar, ternyata keluar itu tidak lebih penting daripada antum di rumah. Zalim. Kok melototin saya antum? Iya, ini melototin. Saya dimelototin. Kenapa antum? Hah? Salah apa saya, Pak? Ana udah baik sama antum. Ana nyampaikan hak. Walau kana murra, kata Abu Dzar kan gitu. Oke, ya. Nah, yang terakhir, zulmun yaghfiruhu Allah, zalim yang diampuni Allah, yaitu orang zalim kepada dirinya sendiri. Itu contoh antum kerja di porsir, zalim. Antum kerja melupakan akhirat, zalim. Antum beribadah melupakan dunia, zalim. Makanya a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Sehingga Abu Darda ketika ditegur Salman yang enggak terima, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Salman ngomong begini-begini, shadaqa Salman, shadaqa Salman. Benar tuh Salman. Inna li zawrika 'alaika haqqa. Penziarahmu punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqa. Keluargamu punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Dirimu punya hak. Tidur berapa normalnya? 16 jam. Itu tidurnya bayi. Ya. Antum itu tidurnya 6 jam. Itu normal. Tidur normal. Ya. Lebih zalim, kurang zalim. Kalau kurang nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Syekh bin Baz itu tidur sehari itu rata-rata 4 jam untuk ta'lim, belajar, membaca, ngurusan umat, fatwa gitu. Antum tidur, meleknya ngurusin ayam. Ustaz Arinto mana? Minum dulu Ustaz Arinto. Mana? Ini orangnya mana nih? Ada. Alhamdulillah. Daripada dighibah kan mendingan ada orangnya. Gitu kan? Gitu kan jadinya nggak dosa. Dosa enggak? Afwan Ustaz, ini hanya untuk bikin hilang ngantuk aja ya. Baik. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala al-musanniful imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Babun zulmun duna zulm. Haddatsana. Naam. Haddatsana Abul Walid qala. Baik. Abul Walid adalah Hisham ibnu Abdul Malik At-Tayalisi. Ada Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan Al-Qurashi. Itu beda. Sama-sama kunyahnya Abul Walid. Ustaz dari Madura, samping antum tolong dibangunin. Ngantuk. Nah itu. Ya betul. Ya. Yang di belakang kacamata itu. Nah ini deh, nah itu.
Siapa itu Ustaz? Nah, antum tidur Ustaz. Hah? Jangan begini Mas, antum malu-maluin saya kayak kurang gaji. Itu yang tegak gitu, antum tegak, coba tegak. Ya. Ada yang belakang mijeti Pak, tolong dipijeti, dapat pahala. Yang antum. Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan ini korup dan kehidupannya jama'ul mal, sama main perempuan, mabuk. Makanya setelah diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, semua usaha memulihkan kerusakan dia. Tapi Masya Allah, beliau meninggalkan harta ratusan ribu dinar, miliaran. Tapi subhanallah, bandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, ketika meninggal tidak meninggalkan sepeser pun uang untuk anak-anaknya. Tapi subhanallah, semua berjihad mendapatkan ghanimah melimpah. Dan bandingkan anak-anaknya Hisham semua jadi pengemis. Allahu Akbar. Kenapa? Karena wa kana abuhuma salihah. Dijaga oleh Allah. Ya. Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan Abul Walid sama. Nah ini Abul Walid Hisham ibnu Abdul Malik At-Tayalisi Al-Bahili Al-Basri. Dia seorang ulama thiqatun sabtun, gurunya Imam Al-Bukhari. Ya. Setara dengan Bishr. Makanya hadis ini diambil oleh Imam Al-Bukhari dari Bishr dari Walid. Haddatsana Bishr an Muhammad an Syu'bah. Tapi dalam satu teks, dan ini yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari untuk menurunkan di sahih ini, haddatsana Abul Walid. Kenapa dari sekalian beliau menurunkan dua sanad tersebut dengan alasan bahwa Muhammad ibnu Ja'far dari Bishr tadi itu asbat fir riwayah Syu'bah. Jadi orangnya Syu'bah paling militan, paling bagus, paling bersih, paling siqah. Makanya diriwayatkan dua-duanya sanadnya untuk penguat. Taib. Sekarang lanjut. Haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibnu Al-Hajjaj. Yang Masya Allah hampir semua hadis yang berkali-kali kita ceritakan selalu ada Syu'bah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pakar yang tiada tandingannya. Dan hampir hadis-hadis mengumpul, kalau enggak Syu'bah, Qatadah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu aja. Makanya Imam Al-Bukhari berkali-kali meriwayatkan dari orang itu terus. Lanjut. Qala wa haddatsani Bishr bin Khalid. Nah, hak ini di sini ada sanad lain yang beliau riwayatkan haddatsani Bishr bin Khalid. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far yang diberikan laqab oleh Ibnu Jurid Gundar. Kenapa diberikan laqab tersebut? Ada yang tahu? Fadhal. Ya, biar menggugah orang-orang yang sudah terlelap. Kenapa diberikan satu laqab Gundar? Gundar itu orang-orang Hijaz memberikan nama musyaghib, yaitu orang yang suka ribut dalam tanda kutip. Kenapa?
Karena Muhammad ibnu Ja'far ini pernah hadir di majelisnya Ibnu Juraid. Ibnu Juraid ini adalah pengganti majelisnya Al-Hasanul Basri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Itu. Akhirnya apa? Dikatakan oleh Muhammad ibnu Ja'far, "Uskud ya Gundar." Itu. Sejak itu dia masyhur dengan julukan Gundar. Ya. Uskut. La tuksir as-soal, maksudnya la tas'al kathiran. Nanya terus. Ini belum jawab di sempurna, nanya lagi, banyak pertanyaan sehingga pusing ini imam seorang ulama ya. Ini pusing jadi pening ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi yang memang sulit untuk dijawab. Itu bukan pertanyaan orang Ibnu Hajar yang ngantuk. Itu pertanyaan remeh-temeh. Asal nanya, enggak, pertanyaannya sulit. Nanya tentang masalah sanad, urutannya sanad, tentang masalah-masalah ilmu. Ditanyakan semua di majelis itu. Akhirnya, uskut ya Gundar. La tatakallam. Gitu. Keselnya itu. Makanya sejak itu, Gundar. Itu. Biasa kan? Kalau antum di suatu majelis ada panggilan yang aneh gitu kan, nanti dibawa di luar majelis kan? Gitu. Dan anehnya, awalnya hanya sekedar guyonan, tapi betul-betul menjadi kunyah. Gundar. Dan Masya Allah, hadirin sekalian, Muhammad ibnu Ja'far yang diberikan laqab Gundar ini, orang yang ahli puasa Daud. 50 tahun puasa Daud nggak pernah berhenti. Yasumu yawman wa yuftiru yawman khamsina sana. Dia diberikan apresiasi banyak dari para ulama. Di antaranya mereka adalah dia termasuk gurunya Imam Al-Bukhari atau sanadnya Imam Al-Bukhari paling terkuat. Ya, Muhammad ibnu Ja'far. Taib. An Syu'bah, An Sulaiman. Syu'bah, nah itu. Jadi ini sanad. Jadi Imam Al-Bukhari punya dua sanad dari Abul Walid dengan dari Bishr. Qala haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman. Ya. Sulaiman ibnu Mahran adalah namanya A'mash. Sulaiman ibnu Mahran alias A'mash ini juga laqab. Adalah seorang yang sangat kuat, thiqah dan ahli ibadah. Dikatakan oleh para ulama, dia itu adalah fasih, lam yalhan qattun. Dan Masya Allah, bapaknya dulu ini adalah termasuk tawanan dari perang di Dailam. Dailami ya. Dan dia lahir pas terbunuhnya Husain. Dan bapaknya mengatakan, saya melihat ketika Husain itu dibunuh. Dan syahid insyaallah. Dia adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberani. Bahkan banyak orang yang memperingatkan untuk tidak datang ke Baghdad. Karena apa? Karena ancaman itu bukan hanya sekedar isapan jempol, kata media. Ancaman itu bukan hanya sekedar gertak sambel, kata preman perempatan. Tapi ancaman itu sudah di depan mata. Tapi karena pemberaninya, dia datang. Masya Allah. Husain. Yang membunuh siapa? Mereka yang sekarang merayakan kesedihan terbunuhnya Husain. Itu maling teriak maling. Tuh ya. Nah, A'mash ini hadirin sekalian termasuk salah satu amirul mu'minina fil hadis yang setara dengan Qatadah, setara dengan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri dan juga Abu Ishaq Al-Fazari.
antum bajunya paling beda, ngantuk, itu ketahuan banget mas. Hah? Antum guru dari mana? Di unit mana? Hah? Kim? Gimana? Oh, udah SMA? Di SMA? Bener, jangan-jangan orang nyusup. Penyusup enggak? Kopiahnya aneh sendiri. Bajunya aneh, kopiahnya aneh. Mukanya juga rada-rada. Ngantuk lagi, ya udah. Pas banget tentu. Jadi pas untuk dicurigai maksudnya mas. Oke, diperhatikan mas. Jangan menambah saya makin ngantuk, ya. Dan beliau juga dikatakan sebagai al-mushaf disidqi karena seluruh riwayatnya itu penuh dengan kejujuran, penuh dengan enggak ada yang tidak palsu. Ada yang bohong, ada yang tidak benar, enggak ada. Makanya dia dijuluki nama Sayyidul Muhaddisin. Tetapi hadirin sekalian disayangkan wa kana fihi tashayyu'un, di dalam dirinya ada pemikiran yang mendukung Syiah. Tasyayyu'. Nah, ini sedikit ana ulas. Kenapa Imam Al-Bukhari menurunkan A'mash dan juga sama Qatadah yang dia telah memiliki adanya pemikiran Qadariyah, yang dia mengatakan kullu syai'in yakhluqullahu ta'ala illa al-ma'asi, segala sesuatu diciptakan Allah kecuali maksiat. Ini juga ada tasyayyu'. Tasyayyu' itu apa? Hanya sekedar mengutamakan Ali di atas syaikhaini, tidak lebih daripada itu. Dijawab, kita tidak ingkari kalau orang-orang macam seperti A'mash ditolak, orang-orang macam seperti Qatadah ditolak, kata Imam Ad-Dhahabi, maka sunnah Rasulullah dipastikan punah. Karena hampir semua hadis Rasulullah ada di orang-orang ini aja. A'mash, Qatadah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Abu Ishaq Al-Fazari. Dan yang kedua, asalkan dia tidak da'i, mengajak kepada kebid'ahan, sehingga potensi dia menurunkan hadis-hadis yang palsu untuk menguatkan dakwahnya. Dan A'mash serta Qatadah tidak termasuk itu. Makanya para ulama ahlul hadis sepakat menerima riwayatnya ahli bid'ah asalkan, atau orang yang sekarang ini rumiya bil bid'ah, asalkan dia tidak da'i. Ya, asalkan tidak da'i. Makanya di dalam Sahih Bukhari Muslim tidak kurang dari 88 perawi yang tertuduh seperti ini. Ada rumiyah bil qadar, ada rumiyah bil tasyayyu', ada kaza. Tuh ya, biar tidak ada syakwa sangka. Dan antum ketika nanti mendengar sesuatu tentang beliau, kenapa Imam Al-Bukhari menurunkan orang-orang seperti ini, maka dijawab, asalkan dia bukan seorang da'i kepada kebid'ahan tersebut, maka riwayatnya maqbulah. Dan Masya Allah hadirin sekalian, kehebatan A'mash, dia adalah ahlul ibadah. Makanya beliau itu tidak pernah absen. Ini ya ikhwan, tidak pernah absen sholat jamaah, selalu dalam 70 tahun selalu menemui takbiratul ihram bersama imam. 70 tahun. Tuh. Hal-hal yang seperti ini harusnya menjadi pembangkit, ya, bukan pembangkit tenaga listrik, pembangkit semangat kita untuk menjadi orang lebih baik, walaupun kita tidak setara. Dan A'mash ini juga macam perawi seperti Al-Hasanul Basri, mudallis, ma'ruf bitadlis.
Dan tadlis ini tidak membahayakan riwayat asalkan adanya bukti untuk sima', yaitu dia mendengarkan langsung. Itu amina bitadlis. Dan dikatakan oleh para ulama, seluruh riwayat dari A'mash yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tidak ada yang tadlis. Makanya aman. Sehingga tidak perlu kita curigai lagi. Lanjut. An Ibrahim Ibnu Yazid ibnu Qais An-Nakhai adalah seorang ulama tabi'in yang banyak menurunkan hadis-hadis mursal, yaitu hadis yang dihilangkan sanadnya dari sahabat. Bahkan dia sendiri sering mengatakan qala qultu. Contoh, man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Ini hadis mursal dari Ibrahim An-Nakhai yang diturunkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Man adrakar ruku'a ma'al imam faqad adrakas shalah. Dan Ibrahim An-Nakhai ini termasuk orang yang di dalam proses pengejaran mau dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Ya. Sama, ada dua Ibrahim yang jadi target. Satunya Ibrahim An-Nakhai, yang satunya Ibrahim At-Taimi. Tetapi Ibrahim At-Taimi berhasil ditangkap dan dibunuh, disiksa dulu. Bahkan ada orang banyak sekali ngimpi mendapatkan kabar bahwa Ibrahim At-Taimi ini adalah termasuk ahlul jannah. Nggak peduli itu Hajjaj bin Yusuf. Bahkan bangkainya dibuang begitu aja di sampah. Tapi Ibrahim An-Nakhai ini selamat, sembunyi sampai mati. Dan dia ketika mati, wafat, tidak disolatin kecuali 7 orang, karena dia dalam persembunyian. Alhamdulillah, antum bebas, longgar sekarang. Mau mancing aja bebas. Antum kurang apa sekarang kalau nggak jadi orang baik? Masa kalah sama Ibrahim An-Nakhai? Masa antum kalah dengan Sufyan Ats-Tsauri? Itu. Masa antum kalah dengan ulama-ulama yang mereka itu semua di dalam proses pengajaran? Tuh. Ada antum Ustaz masih ingat yang dikejar dia bergantung di Ka'bah? Siapa? Bukan, itu zaman Rasulullah. Ada oleh Abdul Malik bin Marwan. Masya Allah, dia dikabulkan doanya sebelum masuk masjid mati dia. Ya Allah, selamatkan aku dari tangan dia. Dikabulkan oleh Allah langsung. Dia sebelum nangkap, mau nemui dia, mau dibunuh, mati dia di perjalanan. Mati langsung. Macam-macam mati. Lo juga gitu sama gue. Gitu. Kualat mati lo. Gitu. Oke, ya. Enggak, karena saya bukan orang-orang yang termasuk, Masya Allah, ini orang-orang yang terkabul doanya. Ini juga begitu, Masya Allah. Wafat pada 46 Hijriah. Ada yang mengatakan 50. Terus lanjut. Mana tadi? An Alqamah. Taib. Nah, maaf ya, Ibrahim An-Nakhai ini, maaf. Ibrahim An-Nakhai ini termasuk, ya lanjut, ya lanjut dulu. An Alqamah. Ya, Alqamah ini pamannya dari arah ibunya Ibrahim An-Nakhai. Makanya, Masya Allah Pak, ya 3 orang. Ibrahim dari mulai pertama sahabat itu Sulaiman ibnu Mahran, Alqamah, terus kemudian 3 orang ini satu dengan yang lainnya saling ketemu dan bahkan guru murid. Ya. Alqamah ibnu Abdullah ibnu Alqamah ibnu Salaman bin Kahil ibnu Bakar ibnu Auf ibn An-Nakhai, ya.
dan dia Khali Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. An Abdullah qal. Abdullah maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, baik, lanjut. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim? Fa anzalallah inna syirka la zulmun azim. Naam. Jadi intinya dari hadis ini, syirik adalah dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Dan simple, Pak. Kenapa syirik itu dikatakan dosa paling besar? Zalim paling besar. Karena begini, zalim itu adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu kan. Ketika orang itu meletakkan peribadatan pada berhala, pada danyangan, kuburan, wali, berarti meletakkan ibadah yang itu milik Allah, hak Allah ditempatkan pada uluhiyah yang benar, ternyata salah. Itu zalimnya. Dan azim, antum tahu sendiri, kesalahan kepada sesama makhluk itu lebih ringan daripada kesalahan kepada Khalik. Makanya manusia disebutkan inna aradnal amanata, diakhiri ayat itu dengan apa? Innahu kana zaluman jahula. Lihat. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan itu zalim dan jahil? Zalim meletakkan tadi tidak pada tempatnya. Jahil. Bagaimana kok bisa memberikan satu peribadatan kepada yang tidak bisa memberi apa-apa? Bodoh banget. Ngasih rizki tidak, mengatur alam tidak, menciptakan tidak. Apanya yang sekarang ini diharapkan? Seorang memberikan harapan kepada kuburan keramat, apanya yang diharapkan? Orang mengharapkan kepada otak-atik yang bikin bintang-bintang itu, ada Scorpio, ada apa lagi? Gemini. Kita gantungkan nasib kita pada cerita-cerita bintang tersebut. Ternyata itu yang isi adalah wartawan. Wartawan yang nasibnya aja nggak jelas. Kita percaya itu bahwa itu ada, akan terbukti. Bulan lahir bulan Juli, berarti bintangnya Gemini, rezekinya di barat, matinya di timur, jodohnya di selatan. Dipercaya, kan gitu. Zalim banget antum yang ngasih napas Allah, yang ngasih jantung Allah, angin Allah, semuanya. Terus antum nisbatkan kepada selain Allah. Kebodohan di atas kebodohan apalagi yang antum miliki? Kezaliman di atas kezaliman apalagi? Antum menyandarkan semuanya yang itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama jawazu ta'khiril bayani an waqtil hajah. Dibolehkan menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Walaupun jumhur ulama membantah. Ini hadis bukan menjadi dasar jawaz takhiril bayan an waqtil hajah, tapi jawazu takhiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Takhir anil khitab, menunda penjelasan khitab bukan hajah. Itu ya. Zalim, tahu semua sahabat. Cuman yang belum diketahui adalah syirik ini zalim yang besar, dan yang dimaksudkan di dalam alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin dijelaskan oleh Rasulullah
yaitu inna syirka la dzulmun adzim, khitabnya terlambat. Itu an ila waqtil hajah, karena belum dibutuhkan. Ketika dibutuhkan baru dijelaskan. Makanya ini sebagai dalil yang benar, jawazu ta'khiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah. Cukup, silakan, mungkin ada yang tanya. Halo Ustaz Fauzi. Is'al. Baik, Ustaz. Ingin menanyakan dua sanad atau jalur yang berbeda dari Syu'bah itu. Jalur yang pertama, Syu'bah sebagai kaki guru, jalur yang kedua Syu'bah sebagai buyut guru. Walaupun jalur yang kedua itu lebih kuat, menurut penjelasan tadi. Tapi yang pertama itu Ali, Ustaz. Yang kedua Nazil. Bagaimana, Ustaz? Disinilah kedua itu nazil, tapi ada pertimbangan bahwa Muhammad ibnu Ja'far kepada Syu'bah ini awsak, asbatur riwayah Muhammad itu dari Syu'bah, dari selainnya asbat, sabit, bagus, tapi lebih bagus dari itu semua adalah Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah. Itu sebabnya Imam Al-Bukhari juga menurunkan dua-duanya. Yang satunya Ali, yang satunya Nazil. Ya, sahih. Ada lagi? Ya, yang lain, fadhal. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Ustaz Afwan izin bertanya. Ana ngontrak tetapi yang punya kontrakan rumahnya depan ana. Waktu itu sedang ada nobar timnas. Tetapi ternyata nobarnya di depan teras rumah ana. Terus ana sudah ditaruh meja dan TV serta banyak sekali kabel sehingga sulit untuk anak masuk ke rumah. Salah satu orang yang nobar adalah anak yang punya rumah, tidak izin kepada anak mau pinjam teras rumah. Orang tuanya pun tidak menegur anaknya. Sikap anak harus seperti apa ya Ustaz agar kejadian ini tidak terulang tanpa adanya masalah? Syukur, Ustaz. Ya bicara. Tinggal ngomong aja, Pak, mohon maaf untuk bertamu baik-baik. Syukur-syukur bawa kopi dicampur sianida, terus ngobrol, Pak, insya Allah Bapak habis minum kopi ini mati, gitu. Ya, itu bawai hadiah, tahadu tahabu, kemudian ngobrol, Pak. Lain kali kalau ngadakan acara nobar seperti itu, mohon tidak pas di depan rumah karena saya merasa terganggu. Kalau ada reaksi yang lebih buruk, pindah, repot banget, kontrakan kayak cuman satu. Kayak ngontrak di surga aja, antum nggak mau pindah. Udah pindah. Ya, oke. Pokoknya gini lah Mas, ngadepi masalah itu jangan dipersulit. Ya, dipermudah. Ya, Masya Allah. Ya, okay. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya. Jika ada orang yang menzolimi kita dengan menipu kita hingga puluhan juta, Masya Allah. lalu kita sulit untuk mengikhlaskan harta tersebut karena perjuangan mengumpulkannya sangat lelah. Lalu kita buka buku apa sih? Tunggu nanti di akhirat. Akan saya tuntut. Apa diperbolehkan Ustaz? Taib, sebelum jawab ini, tadi riwayat Muhammad dari Syu'bah itu asbat. Itu Masya Allah Pak, karena memang Muhammad ibnu Ja'far ini mukhalid. Sampai saking dekatnya, itu Syu'bah dikawinkan sama ibunya, karena ibunya janda. Masya Allah. Coba bayangkan, ada persahabatan, perguruan, ya berguru sampai pada tingkatan seperti itu, kalau nggak istimewa nggak mungkin. Itu, antum aja nggak pernah ngasih kopi saya. Wah, itu berarti ya, udah, ya biasalah kajian biasa. Ini sampai dikawinkan sama ibunya. Oh, Masya Allah.
Muhammad ibnu Ja'far, kana Syu'bah zawwaja ummahu. Padahal guru ini. Iya, Masya Allah Pak. Artinya antum melihat apa? Ibunya Syu'bah ini kira-kira masih muda atau tua? Hah? Artinya apa? Yang penting aku dapat apa? Pertalian. Nggak peduli ini. Mau tua, mau apa. Karena kesolehan yang saya jadi target itu baru mukhlis. Itu. Ada yang ngurusi peduli janda, yang dicari yang ini, yang kayak sohe-sohe begini. Yang umur 71. Jangan yang 17. Itu nggak sohe itu. Masya Allah ya. Nah kita jawab nih. Apa? Zolim ya ikhwan. Inilah di antara sekian cara untuk menghibur sakit hati kita dengan orang lain ketika dizolimi. Bahwa semua kezoliman itu akan dibayar di akhirat. Ya. Dan bayaran di akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Lebih baik. Jadi antum seandainya dizolimi uang dibawa, balik di akhirat lebih baik. Antum dizolimin orang, lamaran ditolak, zolim nggak itu? Enggak, dia. Oh, aduh. Ustadz Afwan, menurut antum gimana? Akhwat mendolimi saya. Kenapa? Lamaran anda ditolak. Enggak zolim. Dia punya hak untuk menerima dan menolak. Tapi menurut saya Pak, saya itu tidak kurang apa-apa. Kan menurut antum. Menurut dia kurang banyak. Engkau menilai kok diri sendiri. Gitu. Nah itu nggak boleh. Karena dia punya hak untuk menerima dan menolak. Itulah namanya khidbah. Itulah namanya apa namanya? Ta'aruf. Yaitu cocok, lanjut nggak cocok. Itu. Beda dengan khidbah. Dari kalimat khutbah. Karena sudah macam ada keseriusan. Seperti orang khutbah Jum'ah. Itu. Kenapa melamar itu khidbah? Karena si calon itu sudah mengkhutbahi walinya, bapaknya. Itu berarti udah masuk ke lingkaran. Iya, lingkaran kandang macan. Belum batal bisa berapa itu? Digorok halal itu. Ya. Kenapa? Karena sudah khidbah. Gitu. Paham? Jadi enggak apa-apa. Jadi zolim itu Masya Allah itu mengikhlaskan. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu apa? Aduh Masya Allah. Allah enggak tidur mas. La ta'khudhu sinatun wala naum, mengawasi kezaliman per detail, per zarrah. Itu jangan antum menganggap Allah itu lupa. Itu ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan kembali. Kezaliman yang pernah dilakukan, apakah pasti Allah berikan hukuman? Yang kedua, apakah zalim terhadap diri sendiri ketika sering begadang, Ustaz? Sering begadang? Iya. Ya sama, makanya zulmun yaghfirullah, diampuni. Makanya dosa-dosa kezaliman ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudu, dengan macam-macam amalan-amalan. Ya. Makanya ketika antum mendengarkan al-umratu ila al-umrah mukaffirah, ya ini zulmul 'abdi li nafsihi. Gitu. Ya diampuni Allah, insyaallah. Tutup dengan berbagai macam amalan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebanyakan apa? Sayyi'at zulmun nafsi. Itu melakukan perbuatan sia-sia. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang suka begadang. Ikhwan, antum punya umur, apakah sudah benar-benar
settle surga antum sampai punya lebih untuk begadang. Atau antum merasa punya umur double, mendingan antum wakafkan kepada ulama-ulama. Biar ilmunya tambah, umurnya tambah. Antum cepat mati nggak apa-apa. Karena nggak ada gunanya. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu, nggak ada gunanya. Makanya Luqman Al-Hakim ketika ditanya, kenapa kamu sampai pada derajat seperti itu? Dia menjawab, adaul amanah. Yang kedua, sidqul hadis. Yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni. Antum baca dengan baik tindakan antum, bahwa apapun yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab. Kullum ri'im bima kasabat. Apa itu artinya? Semua yang kita lakukan dihisab. Dan faman ya'mal misqala dzarrah, itu berarti hal yang remeh-temeh antum sepelekan itu dihisab oleh Allah. Makanya ada ungkapan, jangan menyepelekan yang remeh, jangan meremehkan yang sepele, karena masuk hisab. Emang nggak dihisab obrolan antum yang sia-sia. Makanya ulama ketika diajak ngobrol, ngalor ngidul nggak ada gunanya, hentikan matahari dulu. Bagaimana umurku tambah, amal stagnan? Apalagi umur ini, Masya Allah, Pak, kalau sudah pergi nggak akan balik lagi. Intinya waktu dengan harta. Kalau harta hilang bisa dibalikin, dicari lagi. Umur, waktu kalau sudah pergi nggak akan bisa balik lagi. Coba antum cari tanggal 1 September 2024 sampai kiamat ketemu nggak? Ketemunya nanti 2025, 2026. Ya. Tuh ya. Makanya ni'matani maghbunun fihi makasirun kasir. Enggak sedikit minan nas. As-sihhatu wal farah. Anehnya giliran mengabdi, giliran ngaji, giliran kerja kurang waktu. Kok bisa? Ini namanya orang kejebak ke dalam apa? Perbuatan sia-sia. Giliran sekarang kerja, giliran sholat ibadah, alasannya sibuk. Nggak ada kesibukan, main-main. Terus gimana? Coba bayangkan, antum duduk di sini tuh loh Pak, cuman 1,5 jam. Itu paling banyak. Dan bandingkan antum duduk di luar. Makanya saya berusaha untuk, ya walaupun nggak bisa sempurna, dan mudah-mudahan ada usaha. Apapun waktu saya gunakan untuk baca. Di rumah ada waktu baca, ada senggang baca. Makanya saya kenapa nggak megang HP, megang ini. Alhamdulillah banyak ribuan kitab. Buka. Itu sambil nyantai daripada ini, buka. Itu sejarahnya ulama ini, hadis ini, murajaah, alhamdulillah dimudahkan Allah. Itu. Gitu ya Mas ya. Udah yang begadang itu udah tobat nasuha. Ya. Ya, Ustaz. Pokoknya gini, dan juga gini, antum nanti ngerasain kalau sudah umur di atas 50 yang tukang begadang. Jadi gini Pak, orang itu makin cepat tidur, itu makin tubuh ini melakukan toksinasi itu secara sempurna. Makanya orang yang tidur segera itu bangun rata-rata segera. Kenapa? Udah tuntas. Yang bikin berat badan apa? Yang bikin berat badan? Fudhalat, ya. Tumpukan lemak, kotoran macam-macam itu yang bikin berat bangun. Kalau antum nggak percaya, coba sebelum tidur antum makan nasi goreng 1 piring aja, tambah telur 2. Udah, lihat aja tidur. Jamin nggak bangun. Itu subuh aja itu kemeretek. Itu beda orang yang makannya sedang, apalagi buah cukup. Itu sebelum tidur cukup apel 5 gitu. Ya. Itu bodoh aja Mas ya. 1 biji udah jarang itu.
Makanya Rasulullah SAW itu bilang apa? Sebelum Isya nggak ngobrol. Sebelum Isya tidak tidur, setelah Isya nggak ngobrol. Berarti apa? Tidur. Tidur langsung udah pokoknya. Nggak ada tugas, tidur. Sekali-kali nggak apa-apa. Contoh, sekali-kali mikir PPT, PowerPoint. Lalu begadang sampai jam berapa? 11. Sekali-kali. Makanya, pokoknya kalau saya sendiri itu tidur lebih jam 9, apalagi 11. Itu dijamin berat nanti kalau qiyamul lail. Tapi kalau antum bisa tidur jam 9, Masya Allah bisa 2 juz itu. Bablas. Enteng, sehat. Orang itu kalau sujud ruku, tahajud 11 rakaat kali 2 berapa? Sujudnya. Kali 2 berapa? 11 kali 2 berapa? Bisa ngitung nggak, Pak? Berapa? Hah? 22. Masya Allah. Itu, waduh, oksigen, darah itu ngalir ke otak, punggung antum itu Masya Allah, ya. Itu orang yang rajin tahajud, insya Allah nggak ada gangguan dan keluhan punggung. Nggak ada. Apalagi pinggang, boyok, itu nggak ada. Insya Allah. Makanya qiyamul lail itu matradatun lidda'i anil jasad. Gitu. Paham? Ada lagi? Ya, Ustaz. Terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara efektif selain doa untuk menyadarkan atau menasihati ahlul ilmi yang kerap kali berbuat zalim, Ustaz? Ya kayak apa dulu, kan zalim ini macam-macam bentuknya. Mungkin gini, kalau antum secara spesifik nggak bisa menceritakan di forum umum, nanti coba ke saya, entah ada surat ditulis, nggak dibacakan di sini, zolimnya itu bentuknya apa? Itu. Jangan-jangan hanya cuman sekedar zon, hanya sekedar ada crash pribadi, sehingga penilaiannya subjektif. Jangan itu. Ntar dulu, lihat dulu. Zolim apa? Itu. Ada lagi? Ya. Ya, silakan Ustaz Hasan. Ini offline dulu, yang langsung silakan. Cek. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi dijelaskan dalam hadis ada ayat ini, tapi belum sempat kita dengarkan asbabun nuzulnya Ustaz, karena ini berkaitan dengan bab ini Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Diulangi lagi. Ya, tadi dibawakan ayat ini tentang alladzina amanu lam yalbisu imanahum. Ya. Tapi belum sempat dibahas tentang asbabun nuzul. Padahal di situ kan ada hikmah yang bisa kita ambil Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, ikhwah sekalian, asbabun nuzul ayat ini dan maknanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Ada sekelompok sahabat yang datang setelah turun ayat innasyirka ladzulmun adzim. Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Kata Rasulullah SAW, bukan zalim itu yang kalian maksudkan. Kama tadhunnun, apakah kamu tidak membaca ucapan Luqman Al-Hakim, inna syirka la dhulmun adzim. Dari sini ikhwah sekalian, siapa yang dirinya tidak ada kezaliman, semua bentuk kezaliman, maka al-amnu, aman, masuk dari neraka. Kalau tidak ada kezaliman kecil dan besar, termasuk syirik. Al-amnu minad dukhuli finnar, aman tidak masuk neraka. Tapi kalau ada kezaliman selain syirik, aman tidak kekal di neraka.
Makanya aman ini ada dua macam. Makanya kalau ditanya apakah pasti aman? Pasti. Aman tidak kekal di neraka. Aman tidak masuk neraka. Berarti di sini masuk langsung ke surga. Ada yang aman tidak kekal, masuk dulu, mampir. Karena ada dosa-dosa kezaliman selain syirik dia lakukan. Makanya itu yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan syirik ini bisa aja bentuknya khafi, lembut. Makanya kata Jamaluddin Al-Qasimi di dalam Mahasinut Ta'wil, syirik itu ada dua kaitan. Kaitannya dengan zat Allah, kaitannya dengan muamalah dan ibadah bersama Allah. Kaitannya dengan zat Allah, syirik di dalam masalah penduaan, syirik dalam asma wa sifat, syirik dalam perbuatannya. Seperti Qadariyah. Ada syirik di dalam masalah muamalah ibadah. Itu inilah yang dimaksudkan akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar tadi itu. Dan termasuk syirik di dalam apa? Di dalam masalah tahkim. Karena Allah ketika menegaskan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Perserikatan itu bukan hanya masalah berhala. Perserikatan itu bisa saja di dalam masalah tasyri'. Artinya dia membuat aturan agama, membuat aturan syariat yang nandingi aturan dan syariat Allah. Itu juga termasuk syirik. Syirik dalam apa? Al-mu'amalah wal ibadah. Maka syirik terkait dengan zat Allah, asma wa sifat dan perbuatannya. Ada syirik kaitannya dengan al-ibadah wal mu'amalah. Termasuk adalah tasyri'. Termasuk membuat kebid'ahan, termasuk riya yang menunjukkan ibadah itu kepada selain Allah. Nah itu. Intinya, wa may yusyrik billah, bahayanya faka'annama kharra minas sama, fatakhtafu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Syirik itu saking beratnya, Pak. Seperti itu gambaran dosanya. Makanya antum jangan remehkan, antum tekankan kepada anak didik kita tentang tauhid, antum bersihkan berbagai macam keyakinan syirik, jangan antum remehkan. Termasuk ada anak yang ngomong begini, Pak, itu burung perenjak itu katanya ibu saya ngelancarin rezeki, langsung antum sanggah. Ya, Pak, anak mau diajak ziarah kubur orang tua saya, tapi di mbah saya ke Malang, la tusyaddur rihal illa ila salasati masjid. Jelaskan, soal nanti dipraktekkan, diamalkan itu nomor 2. Kewajiban antum adalah ballighu anni walau ayah, terangkan karena nanti menjadi hujjah atas antum. Ya Allah, guru saya tauhid ini nggak pernah menjelaskan kepada saya. Kalau itu salah, kalau itu syirik, itu lebih berat buat antum. Antum? Ya, Ustaz Hasan. Ya. Ini yang bertanya. Gimana Ustaz Hasan? Masih kurang? Hah? Ya, gimana? Gimana? Yang? Dijelaskan dalam seperti tafsirnya As-Sa'di itu kan dijelaskan Ustaz. Ya. Di situ ada sebab nuzulnya itu ada sahabat yang membunuh Ustaz. Kemudian sahabat itu bertanya, apakah jika saya masuk Islam itu berguna bagi saya? Nah, sehingga turunlah ayat yang tersebut. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa Al-Wahsy ya, yang datang kepada Rasulullah SAW yang minta ijar, ya, minta perlindungan. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Turun ayat termasuk innallaha la yaghfiru innasyirka, sampai
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Rasulullah, ini baru tidak ada syarat, aku sanggup masuk Islam. Itu. Makanya ayat yang paling rahmah adalah ayat inna qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Kemarin sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang Wahsy dan kaitannya ayat innallaha la yaghfiru. Terus kemudian turun surat Al-Furqan juga alladzina la gimana? Surat Al-Furqan beribadah kepada Allah wala yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Ya Rasulullah, saya masih belum bisa masuk Islam karena masih ada syarat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma. Ya Rasulullah, saya belum sanggup masuk Islam karena masih ada syarat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, baru ya Rasulullah saya sekarang masuk Islam karena enggak ada syarat. Tuh. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat roja. Tetapi kita di dalam hal ini harus kita sertakan nas-nas kaitannya dengan khauf. Seperti juga ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannata wa in zana wa in saraq." Meskipun berzina, meskipun mencuri. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah. Naam. Wa in zana wa in saraq, sampai berkali-kali raghima anfu dzar wa in zana wa in saraq. Ini ayat roja. Tadi khauf antum juga hadirkan. Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Intinya seorang mukmin itu bainal khaufi war raja, yang dikepalai oleh al-mahabbah. Insyaallah dia adalah mukmin muwahhid insyaallah. Oke, cukup? Ya, satu lagi Ustaz. Ya, satu lagi. Ini pertanyaan yang mengikuti kajian secara online Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih utama, puasa Daud atau puasa Senin Kamis Ustaz? Barakallahu fiik. Ya otomatis Daud. Rasulullah sendiri mengatakan, afdhalus siyam saumu Daud. Yasumu yauman wa tu afdhal. Dan ini tampak prakteknya ketika Abdullah bin Amr bin As meminta terus. Puasalah 3 hari sebulan. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Senin Kamis, saya masih kuat. Sehari puasa, sehari tidak. Masih kuat. Enggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Tapi di masa tua, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, andaikan dulu saya menerima wejangannya Rasulullah. Tuh, makanya nanti kita akan bahas hadis sendiri, khairul a'mali indallah ilallahi wa ahabbuha adwamuha wa in qalla. Itu. Ya. Boleh satu lagi Ustaz? Ya, boleh. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Bismillah, ana izin bertanya Ustaz. Ya, Apa Ustaz, ana sering enggak ada pulang. Memberi makan kucing liar, kasih makanan ayam goreng Ustaz. Tapi tetangga ana yang melihat malah julid. Apakah tindakan ana termasuk zalim karena tidak ngasih ayam goreng ke tetangga Ustaz? Apa? Jadi tetangganya kenapa? Ya, jadi ana sering memberi makan kucing liar, ya. Kasih makan ayam goreng, tapi tetangga ana yang melihat malah julid. Apakah tindakan ana termasuk zalim karena tidak ngasih ayam goreng ke tetangga Ustaz? Ya zalim, memang zalim. Karena apa? Pak, saya sarankan antum jangan memberi makan secara khusus kucing, biar dia makan secara liar. Karena nanti mengundang, kotorannya mengganggu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, besaran mana pahala ngasih makan kucing dengan dosa akibat bau tai kucing. Orang pasti nyumpayang, aduh, karena antum undang. Nah, nanti ditimbang, fa amma man saqulat mawazinu fawa, nawaman khaffat, nggak tahu nanti. Intinya gini, antum biarkan alamiah. Kalau antum kasih makan, antum kandangin.
Gitu. Apalagi antum lebih mengutamakan kucing daripada manusia. Wajar dia itu julid. Kan perasaan secara bahasa tubuhnya, ih orang ini, itu kan, ih orang ini gitu loh. Kucing aja dikasih, anak kagak pernah. Itu. Antum dahulukan tetangga, setelah nggak mau, Bu, mohon izin, nanti kalau ini saya pakai untuk kasih makan kucing. Lo nyamain gue sama kucing ya? Antara kucing dengan saya ini. Oh, itu namanya tetangga, Masya Allah, Pak, macam-macam. Makanya, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal ladhi la yukhalitun nas. Macam-macam. Makanya gangguan itu, Masya Allah. Orang itu dikasih repot, nggak dikasih repot, nurutin orang. Makanya talabur ridha minan nas ghayatun la tudrak. Ada itu. Antum sekedar sesuai dengan nas jalan, enggak ya sudah stop. Soal seneng nggak seneng itu fluktuatif. Antum nyenengin orang umpamanya di dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Antum ikut acara-acara adat istiadat, beda calon presiden nggak seneng lagi, repot pusing, aduh. Nah, udahlah ikut presiden dia. Beda calon pimpinan pilkada nggak cocok lagi, terus begitu manusia. Kapan? Makanya man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas alaihi. Ya gitu ya. Silakan pulang antum. Enggak apa-apa. Ya, jam apa maghrib. Asarnya jam berapa? Oh, udah. Antum ada yang sholat di sayap kiri, sayap kanan, belakang. Silakan ya, wudu. Dan nggak bakal bisa pulang, dikunci udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini faedahnya punya security soleh itu. Wah, soleh ini, security soleh. Wallahu. Ini, iya, soleh, Masya Allah. Nah, kita akhiri insyaallah, alhamdulillah kita sampai pada satu hadis. Zalim itu bertingkat-tingkat, yang paling tertinggi adalah syirik. Inna syirka la zulmun adim. Meskipun begitu, zalim itu bisa zulmun nafsi, ada zulmul ghair, menzalimi orang lain. Siapa yang selamat dari seluruh kezaliman yang kecil dan yang besar, maka dia aman untuk tidak masuk neraka. Tetapi kalau ada kezaliman, asalkan bersih dari zalim yang besar, maka aman untuk tidak kekal di neraka. Nasallallahu al-afiyah. Dan semoga semuanya ini bisa membenahi tauhidnya, besar, samar, khafi. Sambil kita memperbanyak doa yang itu mungkin kita melakukan syirik tidak sadar. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini obat dari syirik yang samar yang kita tidak sadari, kita tidak ketahui. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kami ucapkan subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.